Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan beribadah pada saat ini. Dan ibadah pada saat ini disertai dengan perjamuan suci. Mari siapkan roti dan anggur agar perjamuan suci ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini ibadah kami berdasarkan Keluaran 23 ayat 25. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, maka air minumanmu diberkati Tuhan, roti makananmu diberkati Tuhan, dan Tuhan menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Puji Tuhan, kami percaya karena ini firman Tuhan. Kami mau beribadah dengan sepenuh hati, jiwa, dan keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita percaya kita adalah umat-umat Tuhan yang diberikan sukacita dari Tuhan. Dan hari ini kita mengangkat pujian kepada Tuhan bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada dekat dengan Tuhan. Haleluya. Berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Melintasi badai hidup, di bawah kepak
Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu menguatkan kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat 22. Simpan firman Tuhan itu di lubuk hati yang paling dalam. Dan dikatakan apa? Firman Tuhan mengatakan itu menjadi kehidupan bagi mereka yang memperoleh pesan Tuhan dalam firman ini. Dan bahkan dikatakan apa? Kesembuhan bagi tubuh jasmanimu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami mempersiapkan hati kami. Kami mau tanah hati kami, tanah yang subur. Dan kami mau firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Dan Tuhan dimasyurkan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita mempersiapkan diri, mengurusi diri dengan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini membersihkan hati kita dan perjamuan suci memberkati kita. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, penyalahgunaan media komunikasi, dan nasihat Alkitab. Mari kita membaca di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita di dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang ini, di teknologi canggih sekarang ini, kita bersyukur dengan sarana teknologi canggih ini. Ya, kehidupan kita, dinamika hidup kita ini menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, mengenai saudara ya, yang menyalahgunakan teknologi komunikasi, ya, medsos ini, media sosial ini, di satu sisi sangat membawa dampak positif, hidup kita lebih mudah, lebih efektif, efisien. Tapi rupanya, nah di sini disalahgunakan oleh beberapa orang. Saya ini sudah memahami saudara, kekasih Tuhan. Di Facebook saya sudah banyak melihat, ya, ditulis oleh rekan-rekan di Facebook bahwa mereka kena tipu, ya, WA mereka, ya, dikuasai sepenuhnya loh. Dan dengan nomor yang rekan saya ini dipakai untuk minta-minta uang kemana-mana, minta bantuan, menipu, sehingga menulis di Facebook,
Harap saudara mengetahui bahwa ya nomor WA saya sudah dikuasai, ya sudah ya digunakan untuk menipu penyalahgunaan WA ke rekan-rekan saya yang ada di WA saya, nama-nama dan nomor telepon, ya, dan menipu ke sana kemari. Nah, harap saudara ya mengetahui adanya dengan pemberitahuan saya di Facebook ini. Jadi jangan percaya, jangan merespon nomor tersebut, ya. Itu nomor saya yang sudah dikuasai seluruhnya untuk diperalat menipu ke sana kemari kepada rekan-rekan ya yang nomor saudara ada di HP saya. Nah, kekasih Tuhan, saya selama ini sudah tahu penipuan ini, sudah lama. Ya. Tetapi nah ini tidak dijelaskan modus penipuannya ini. Akhirnya saya terkena, saudara. Kemarin saya baru pulang dari Bukit Doa bersama rekan-rekan untuk ya sidak pembangunan Bukit Doa Prigen GPPS. Pulang duduk santai di kamar, buka-buka SMS, HP, ya WA. Nah, disinilah karena tidak pernah diceritakan modusnya, ya caranya penipuan mereka ini, saya kena, saudara. Dan saya stres sekali, marah sekali. Iya, ya maklum saudara ya. Saya sudah banyak mendengar rekan-rekan kena ya. Dan berapa hari yang lalu ada rekan saya juga mengumumkan bahwa dia istrinya kena. Ya, kena WA-nya juga ya sudah kena disalahgunakan ya oleh penipu ini. Nah, ini yang saya pikir modusnya harus ditunjukkan. Nah, rupanya kawan saya istrinya kena ini, ya nama-nama saya kan ada di teman saya ini. Jadi saya juga ya dikirim SMS WA yang rupanya itu penipuan. Nah, saya pikir saya harus sampaikan modusnya. Saya sudah kemarin menulis penjelasan dan modusnya supaya teman-teman yang lain jangan kena. Ya, saya aja sebagai pemimpin kena. Ya, saya sangat hati-hati, sangat berjaga-jaga baik dalam hidup sebagai anak terang maupun di dalam juga terang. Saya tidak mau ada dosa-dosa tersembunyi. Ya, kalau saya jadi hamba Tuhan harus bayar harga. Hati-hati dan berjaga-jaga hidup. Ya, sungguh-sungguh dan hidup dalam kekudusan. Nah, di sini ya modusnya itu, saudara, itu menyamar sebagai pegawai, ya saya tidak sebutkan ini kode etik ya, MAT, salah satu MAT di Bekasi. Pegawainya menulis, tolong Pak, SMS WA saya kesasar Pak ke nomor Bapak. Ini pembeli mau beli pulsa games. Ya, ada angka-angka di situ, saudara. Ya, mau beli pulsa game, tapi salah kirim ke nomor Bapak. Tolong di screenshot dan kirim balik atau di forward. Nah, saya forward, saudara. Nah, sejak saya forward itu, terus telepon dari diaken, ya diaken kami. Loh Pak, saya pinjam uang ya, mau pinjam uang, mau minta uang ya, Oh enggak, saya enggak pernah WA minta uang Pak, enggak pernah Pak. Malu saya pendeta, saya gembala, malu saya. Loh, ini nomornya Bapak ini Pak Sewi 081136324409, minta uang sekian juta. Nah, disinilah saya baru kaget, saudara, syok saya. Ya, wah dampaknya itu sangat besar dalam hidup saya, aspek rohani maupun aspek jasmani. Ini kemarin semalam saya nggak bisa tidur mikir saya. Hari ini saya harus rekaman khotbah. Ya, nggak bisa mikir saya, nggak bisa mikir, dampaknya besar. Karena mohon maklum saudara ya, saya ini mantan ketum organisasi GPPS nasional. Dan juga ya di WA saya itu banyak WA grup. Saya suka menjalin persahabatan. Biasanya teman-teman kalau dimasukkan ke WA grup langsung dihapus. Ya takut hang. Oh saya enggak. Di HP saya itu WA grup itu banyak. Saya suka persahabatan. Kalau penuh saya enggak hapus
Grup itu enggak, yang file-file itu saya hapus, setiap pagi saya hapus. Kalau sampai ada file sampai 250, 300 saya hapus. Iya, jadi enggak pernah hang HP saya. Enggak pernah hang HP saya. Jadi saya suka persahabatan. Nah, yang saya kepikiran itu ya, WA pribadi ini loh, personal ini. Ini bagaimana saya bisa memberitahu kalau nomor saya sudah ya disalahgunakan oleh penipu. Ini yang saya kepikiran, sekian ribu loh itu. Sekian ribu. Wah, saya panik sekali. Ya, saya pergi ke kantor komunikasi. Ya, karena kode etik ya, saya tidak akan sebut ya nama ya baku perusahaan atau nama institusi, ke kantor ya perusahaan komunikasi ini. Saya datang, saya bilang, saya kena ini disalahgunakan WA saya. Bagaimana? Jawaban mereka apa? Ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada hubungan, itu perusahaan sendiri WA ini. Ya, perusahaan sendiri. Jadi, ya Bapak sudah kena tipu. Nomor HP Bapak ini tetap bisa jalan komunikasi dengan Bapak. Nomor HP ini. Kalau kontak HP bisa. Tapi WA sudah tidak bisa. Oh gitu, saya tutup nomor saya. Oh percuma. Kalau Bapak tutup, ya nanti teman-teman tidak bisa cross check. Justru jangan ditutup supaya teman saudara itu terima WA penipuan ini, ya supaya kirim uang sekian juta, bisa cek apa betul Pak Sewi bahwa ya Bapak minta uang. Ya, aduh, saya tidak pernah minta uang, bikin malu. Saya ini mantan ketum nasional, saya gembala, saya pendeta. Aduh, malu sekali. Ya sampai ada ibu tadi malam datang ke gereja, saya tinggal di Pastori. Pak Sewi ini mau minta uang berapa sih? Aduh, minta ampun sampai begitu. Jadi yang tidak mengerti teknologi, ya sudah pasti mereka lugu ya. Wah ini HP-nya Pak Sewi, ini nomornya Pak Sewi ini, WA ini, minta uang. Ya, nah ini, waduh saya susah sekali. Di satu sisi saya susah, di sisi saya yang lain saya marah sekali. Nah saudara, ini saya perlu menjelaskan kepada saudara ya, bahwa modusnya ini seperti yang sudah saya utarakan. Jadi menyamar sebagai karyawan Mart, ya ini hati-hati. WA, SMS ya kepada saudara minta tolong. Dan ya, karena menurut begitu, kan saya berpikir, saya kan pendeta. Saya pendeta kan, ya kasihan ya. Pegawai kecil, gajinya kecil. Jadi permintaannya supaya di forward kembali atau di screenshot, di foto ya, di foto kemudian foto itu dikirim ke yang bersangkutan. Nah ini bahayanya. Karena WA itu saudara ya, itu kalau saudara beli HP baru ya, saudara beli HP baru dengan SIM card yang nomor saudara sendiri, saudara bisa bikin aplikasi WA ya, dengan ya nomor saya bisa 081136324009 bisa. Nanti kemudian dari perusahaan WA itu mereka ya kemudian mengirim kode autentikasi angka-angka itu. Nah, ini dikirim melalui SMS, kemudian saudara tulis permintaan untuk menulis kode autentikasi ini. Maka dengan saudara menulis, jadilah aplikasi itu ya menjadi hidup di HP saudara. Bisa connect, bisa saudara jalani sesuai fungsi WA itu. Nah, di sini jadi ya si penipu ini dia memodifikasi kalimat dengan di dalamnya itu ada kode autentikasi ya dikirim ke nomor saya dengan dia kan mau buka aplikasi WA memakai nomor saya. Nah disitulah, nah ini kalau kita kurang hati-hati karena kalimat minta belas kasihan ya, nah kita kirim balik. Nah disitu kode autentikasi kita dimasukkan, maka hiduplah WA dengan nomor kita, dengan nomor saya di HP-nya. Jadi WA ini, kekasih Tuhan ya,
itu bisa di nomor HP siapapun, ya nomor WA saya, siapapun yang buat ya bisa. Ya, bisa dengan nomor ya saudara masing-masing membuat WA dengan nomor saya itu bisa. Bisa. Jadi akhirnya WA saya ada di nomor SIM card saudara. Dan saya nanti membuat WA dengan nomor yang sama, enggak bisa. Hanya satu WA nomor satu dengan HP masing-masing. Jadi WA saya ya, nomor saya itu bisa di nomor siapapun bisa. Nah ini. Jadi hati-hati kekasih Tuhan. Ya, karena bagi saudara yang punya peran di masyarakat, wah itu dampaknya besar. Dampaknya besar. Saya sampai stres saudara. Ya, di HP saya itu banyak ya nomor-nomor personal pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan penginjil, baik nasional pun internasional. Karena dulu saya mantan ketum organisasi GPPS, demikian juga Aras Nasional, ya PGI, PGRII, dan juga lihat ya sedemikian rupa ya dengan luar negeri kerjasama dengan Korea. Nah ini, jadi kekasih Tuhan, saya pikir modus ini harus saudara perhatikan. Rupanya bukan dengan seperti yang saya ceritakan ini ya, menyamar karyawan Mart ya, tapi dia juga bisa ya memakai cara yang lain. Dan yang menipu saya ini masih taraf ya masih kecil. Saya dengar itu aja ada yang penipu kakap yang tidak nampak. Ya, nah ini jadi kekasih Tuhan, prinsipnya saya beritahu saudara ya. Kalau ada permintaan di SMS maupun WA, jangan direspon. Dan bahayanya saya pendeta, karena sebagai pendeta kan nggak sampai hati, karyawan kecil, salah kirim. Nah ini menyentuh hati, sampai begitu rupa menyentuh hati, menyalahgunakan ya kepekaan hati ini untuk menipu. Wah ini dosa besar. Sampai saya mendapat hikmah, itu sebabnya Tuhan menghukum. Karena apa? Karena ada orang-orang yang kebacut, nggak takut Tuhan. Ya, bayangkan saya ini pendeta, disalahgunakan. Ini apa, nggak dosa besar kok, nggak takut neraka itu loh. Setiap orang kan punya rezeki sendiri-sendiri, kenapa harus cara menipu begitu? Ini yang saya sayangkan. Itulah saya belajar, itu sebabnya Tuhan, ya karena ada orang-orang model begini, nggak takut Tuhan, kebacut, sehingga Tuhan harus menghukum. Sebetulnya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dampaknya besar saudara. Waduh, saya stres sekali. Satu sisi saya stres, tidak bisa mikir, tidak bisa khotbah. Di sisi yang lain saya marah besar. Iya. Nah, di sini kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh ya tepat ya di dalam Mazmur 37 ini. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang sudah kita baca ini ya. Ayat 11. Nah, kebenaran firman Tuhan ini ya, ketika saya sudah tidak bisa mikir, saya di menara doa. Tadi malam itu saya panik. Saya ke kantor perusahaan, ya nomor telepon ini. Ya kantor komunikasi ya. Saya tidak sebutkan karena ini kode etik. Berapa kali saya datang. Di awal itu saya panik sampai mau nabrak orang. Ya karena kesadaran saya sebagai pemimpin. HP saya itu banyak nomor-nomor personal. Saya tidak tahu adakah yang sudah terjebak ini ya. Karena nomor personal ini saya kan tidak tahu nomornya. Kan ada di HP si pembuat penipuan komunikasi ini. Ya saya kan tidak tahu bagaimana saya bisa memberitahu. Dan saya sudah ke kantor komunikasi mengatakan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya sempat marah. Ini perusahaan besar ini bagaimana? Ini penipuan sudah lama kok tidak diantisipasi, tidak disosialisasi. Oh sudah Pak ini. Dia tunjuk bukti di koran, di internet ini. Pengumuman penipuan yang model-model begini. Sudah lama Pak ini Pak. Loh kok ada saya protes, kok ada di koran ini saja. Kok tidak di koran yang ini? Saya sempat protes. Tolong Pak sampaikan, dimuat kembali itu Pak.
Kasihan mereka yang awam. Saya aja pemimpin ini punya pendidikan tinggi aja ketipu kok, apalagi orang awam-awam. Kasihan. Iya, saya marah sekali di situ. Ya, dan mereka minta maaf dan mereka akan teruskan ya keluhan ini. Ya, saudara bisa bayangkan, ya ada orang di situ, tapi mereka tahu saya kena tipu WA saya. Nah, kasih Tuhan. Mereka sarankan apa? Ini Pak, saya sarankan nomor Bapak jangan ditutup. Supaya nanti mereka yang terima WA Bapak ini, yang dikuasai penipu sepenuhnya itu, ya mereka teman-teman saudara yang nomor Bapak ada di WA itu, bisa cross check. Ya, rencana saya mau tutup, saya mau tanya, ya kalau ditutup apakah WA hangus? Oh enggak, nomor Bapak ditutup, WA tetap jalan, disalahgunakan penipu. Ya itulah. Ya, dan tunggu 1 minggu. Tunggu 1 minggu ini. Nanti 1 minggu ini, nah saya ketipunya hari Jumat kemarin ya, tanggal 5 Maret ini. Iya, siang hari. Tanggal 5 Maret kemarin ini. Ini saja saya harus rekaman itu jam 9 pagi, tapi saya tidak bisa mikir, buntu saya. Sehingga saya sesuai firman Tuhan ya, saya berdiam diri di menara doa di lantai 5 GPPS ini. Berdiam diri, ya saya ditunjukkan Tuhan kebenaran ini. Pas saudara, Tuhan bicara. Ya, pas, coba saya perhatikan tadi sudah dibaca. Pas dengan peristiwa yang saya alami. Nah ini rupanya juga ada hikmahnya ya. Karena selama ini cuma tulis di Facebook. Harap saudara jangan merespon ya WA saya. Karena sudah disalahgunakan sepenuhnya oleh penipu komunikasi ini. Ya di media sosial. Itu bukan saya, nomor saya sudah ketipu, sudah dikuasai sepenuhnya. Ya, cuma itu aja. Selama ini saya sering menemukan itu di Facebook, tapi tidak pernah diceritakan modusnya, caranya itu. Dan saya pun tidak pernah tanya, akhirnya saya kena. Dan lebih tragis lagi saya pemimpin. Ya, saya mantan ketum. Ya, bukan saja organisasi GPPS. Saya juga punya link dengan organisasi-organisasi lain, gereja, para church juga. Ya, waduh, saya shock sekali saudara, sangat shock sekali. Seluruh aspek hidup saya jadi lemes saya. Ya, malu sekali saya. Saya mau dikemanakan wajah saya ini ya, minta uang ke sana kemari. Ya, nah ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tunjukkan saudara ya. Jangan sampai saudara kena, karena saya betul-betul stres. Bayangkan WA yang personal sekian banyak itu, nomornya semua ada di WA yang sudah dikuasai penipu ini. Bagaimana saya bisa ingat ribuan WA itu? Bagaimana saya bisa kirim kepada personal itu kalau saya sudah, ya WA saya pribadi itu sudah dikuasai sepenuhnya untuk nipu sana sini. Bagaimana saya bisa memberitahu? Coba, dampaknya ini berat, sebab itu modusnya perlu saya sampaikan. Nah saudara perhatikan tadi sudah saya sampaikan, menyamar sebagai karyawan. Ya, mengatakan bahwa minta tolong, dia menyentuh sanubari belas kasihan. Nah saya pendeta, saya pikir aduh kasihan ya, pegawai kecil, gajinya kecil, jadi permintaannya saya penuhi. Walah, akhirnya saya yang jadi stres seluruh aspek kehidupan saya. Nah lihat, firman Tuhan katakan apa? Jangan marah, karena orang yang berbuat jahat. Semula saya marah saudara, di kantor perusahaan ini saya marah, ini perusahaan besar. Penipuan ini sudah lama, kenapa kok tidak diantisipasi? Iya, kami tidak ada kerjasama Pak, itu perusahaan sendiri. Loh, ya minimal ada tembusannya ke perusahaan tersebut atau bagaimana. Iya. Nah, kemudian lihat, jangan iri kepada orang berbuat curang. Ini Tuhan suruh, jadi jangan marah. Ya, saya stres ketika saya membaca firman Tuhan ini, sampai saya tidak bisa mempersiapkan khotbah rekaman ini, mau tema apa, mau judul apa, bingung saya. Akhirnya saya pikir saya harus beritahu teman-teman, jangan sampai tertipu. Karena itu bagi orang-orang tertentu yang punya pengaruh di masyarakat, rohaniwan, aktivis, itu pasti dampaknya besar. Dampaknya besar, seperti saya jadi dampaknya besar. Nah, firman Tuhan katakan apa? Jangan marah. Ini, dan saya mulai tenangkan diri. Ya, saya ke menara doa, sampai baru selesai ini jam 12. Ya, dari pagi doa subuh di gereja 4:30 sampai jam 6. Kemudian saya mempersiapkan diri.
Ya, terus saya doa lagi karena saya stres. Dan saya terus ya doa staf jam 8 sampai jam 9. Dan saya lanjut lagi karena jam 9 mau rekaman, nggak bisa mikir, saudara, nggak bisa mikir betul, buntu. Dan saya akhirnya meneruskan di menara doa di lantai 5 sampai jam 12. Nah, sekarang ini pukul 1. Ya, saya merekam khotbah untuk esok hari. Puji Tuhan. Nah, ini firman berbicara waktu saya berdiam diri seperti yang disuruh Tuhan ini. Disitulah Tuhan tunjukkan ayat ini, Mazmur 37. Kok bisa pas itu loh saudara, heran saya. Tuhan itu sayang kita ya, kalau kita sayang Tuhan, Tuhan sayang kita, Dia tidak mau kita stres. Ya, itu satu pelajaran yang sangat berharga. Nah ini, jangan marah. Ya, kemudian ya ayat 2, sebab mereka ini lisut seperti rumput. Ya, dan layu. Ya, karena mereka ini berbuat kejahatan ya, berbuat jahat. Nah, apa yang kita harus lakukan? Percayalah kepada Tuhan. Ini, jangan kita protes, loh Tuhan saya ini sudah sembahyang, sudah puasa, kok kena tipu, kok kena begini Pak, kok kena begini. Ya, nah ini, tetap percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan yang baik. Jangan kita marah, kemudian kita pakai cara-cara tidak beres, tidak bagus. Apalagi ya sebagai aktivis gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Nah ini, ya tetap percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan yang baik. Jangan kemudian karena ya hal ini yang sangat menyakitkan ini ya, akhirnya kita ya berbuat ya dengan cara kekerasan atau kita ya misu-misu, kita caci maki, kita ancam. Nah ini laporan dari kantor komunikasi, Bapak lebih baik laporkan ke polisi. Saya pikir-pikir lapor ke polisi, laporan ya saya pikir nanti dipikirkan kemudian. Tapi ada beberapa teman sarankan ya jangan dulu, dilihat dulu. Karena di kepolisian itu kan ada bareskrim, ya. Jadi bisa segera ya itu WA itu jangan sampai jalan terus. Dan ini dari kantor komunikasi memberitahu 1 minggu. Bayangkan 1 minggu dia beroperasi kemana-mana ini. Menipu sana, menipu sini, jangan-jangan menipu ke luar negeri lagi. Aduh, minta ampun, saya pikir bahaya ini. Ya, di luar negeri itu kan banyak lembaga-lembaga misi. Nah ini. Nah, jadi kekasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Jangan kita pakai cara-cara kekerasan. Nah, saudara lihat di sini, ya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, Tuhan suruh apa? Kita tetap diam, jangan pakai cara-cara kotor, kekerasan, jangan. Ya, saya panik loh saudara. Ya bisa dimaklumi ya, karena saya ini mantan ketum. Di HP saya itu nomornya sekian banyak ribuan. Ya bagaimana saya bisa kontak satu persatu personal itu. Nomornya semuanya ada di HP, di WA saya, di WA itu yang sudah dikuasai oleh penipu ini. Nah lihat berikutnya, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah ini ya saya ini sedang stres ini. Satu sisi stres, depresi, sisi yang lain marah sekali. Ya kok ada orang kok teganya begini ya. Nah kok bisa bergembira ya. Tetapi disinilah firman Tuhan mengajarkan tindakan iman. Akhirnya saya tindakan iman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mulai tenang saudara. Puji Tuhan, tapi tidak bisa mikir. Ya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mulai lakukan itu. Ya saya mulai nyanyi memuji Tuhan. Ya saya yang penting taat ini. Apa yang Tuhan suruh. Ya. Nah, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi saya mau supaya ini jangan sampai jadi melebar. Saya dengar juga ada yang Facebooknya itu dikuasai penipu. Terus di wallnya itu ya, di halaman depannya itu muncul gambar-gambar porno saudara. Bayangkan itu aktivis gereja, ada yang pendeta. Ya di Facebooknya itu muncul. Kok bisa dibobol itu loh. Muncul gambar-gambar porno telanjang bulat di situ. Padahal pendeta ini, Facebooknya pendeta. Sampai begitu rupa ini. Ya menjatuhkan. Nah jadi ya serahkan kepada Tuhan. Ini penting. Nah ayat berikutnya itu yang
menulis apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Tuhan bisa bertindak. Kalau kita pakai cara kita sendiri, Tuhan tidak bisa bertindak. Akhirnya bisa salah nanti. Iya. Jadi saya terus berdiam diri di atas di menara doa. Ya sampai jam 12 tadi. Saya berdiam diri, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah buntu. Saya sudah berusaha sedemikian rupa dengan hikmat yang ada. Ke kantor komunikasi, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah. Ya 1 minggu ini bergerilya sudah penipu ini. Tapi saya sudah menulis di Facebook bahwa ya saya kena tipu begini. Dan modusnya saya ceritakan. Supaya orang-orang itu yang tidak tahu jadi tahu modusnya, kasihan. Saya selama ini hanya tahu ada ya penipuan model ini, tapi modusnya tidak pernah diceritakan. Akhirnya saya kena juga. Ya, lihat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadamu. Nah, saat saya sudah buntu, maka saya naik di menara doa, saya menantikan Tuhan di situ. Saya hanya bisa puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti Tuhan akan bertindak. Nah, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, ini saya pernah dengar dari cerita pendeta sendiri Facebooknya itu. Iya, gambar porno saudara yang muncul di halaman depannya. Waduh, kasihan pendeta ini. Tapi lihat, firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nanti Tuhan bela. Kan bahaya pendeta ini bisa dipecat, bisa ya kena sanksi organisasi dan malunya minta ampun. Pendeta kok di Facebooknya ada gambar-gambar porno. Nah ini, lihat, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nah ini saya jalani. Selesai doa staf jam 9, sudah waktunya rekaman khotbah. Wah, tidak bisa mikir, saya buntu saya. Akhirnya saya berdiam diri sampai jam 12 tadi. Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah. Nah ini di awal saya marah sekali. Sampai waktu saya lihat itu saya panik, saya ke kantor komunikasi. Sampai saya mau nabrak orang, mau nabrak mobil. Panik karena saya ketum saudara. Saya kan malu sekali. Iya, marah sekali saya. Nah itu sebabnya saya dapat hikmat. Itu sebabnya Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Karena ada orang tidak takut Tuhan begini. Kebacut. Kita kan punya rezeki sendiri-sendiri, kerja yang halal, kerja yang baik. Hidup saleh, pasti Tuhan buka keran-keran baru. Ya, pasti Tuhan buka jalan. Loh ini nipu dengan kesadaran penuh, pendeta yang ditipu lagi. Apalagi saya mantan ketum lagi. Nah ini saya marah sekali. Tapi puji Tuhan saya tidak berdosa, tidak mencaci maki. Saya tidak ada pikiran, kok begini, kok begitu Tuhan, kok begini, tidak. Ya hati saya pun ya, saya tidak marah sama Tuhan. Saya pun tidak berbuat sesuatu yang caci maki, misu-misu, ya. Nah, jadi ini berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikan Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya ini. Nah ini. Berhentilah marah. Tuhan suruh berhenti marah. Tinggalkan panas hati. Semula saya panas sekali. Ya. Nah ini. Jangan marah. Itu hanya membawa kejahatan. Iya betul. Kalau kita biarkan marah menguasai kita, nanti akhirnya bisa ya memuncak. Dan kita tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan tenang. Ya. Lihat manusia baru saja dalam Efesus pasal 4. Ya, dikatakan hidup lama itu jangan muncul lagi. Dan apabila kamu menjadi marah, ayat 26 27. Jadi bisa marah. Tetapi jangan berbuat dosa dikatakan. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Dan kalimat berikutnya seringkali tidak diperhatikan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis loh nih, ini bukan kerucuk-kerucuknya. Jadi iblis itu juga doyan yang celah-celah itu. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan katakan berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai beri celah. Banyak orang jatuh bukan karena batu besar, bukan. Tapi kerikil-kerikil ini tergelincir sampai terpuruk. Nah kalau kita tergelincir dan kita terus tidak mau berhenti seperti firman katakan, berhentilah marah. Tinggalkan panas hati. Karena marah itu bisa membawa kepada kejahatan, bisa membawa kepada pembunuhan. Lihat TV sekarang ini.
Ya, berita-berita, ya hal yang sepele jadi akhirnya panas hati, kemudian terjadi musibah pembunuhan. Nyesel di belakang. Saya ingat ada suami istri bertengkar ya, saling dorong-mendorong. Karena laki lebih kuat, akhirnya yang perempuan terdorong ke belakang, kepalanya terhantam guci. Ya, pendarahan. Meninggal. Nyesel. Pada sepele. Menjadi memuncak, terjadi musibah. Nah ini jangan sampai ada penyesalan di belakang. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ya, amarah itu bisa membawa kepada kejahatan. Ada lagi kasus saya baca di koran. Karena emosi, hanya hal sepele ya, urusan anak loh. Urusan anak itu kan bisa dimusyawarahkan. Ya, suaminya disiram bensin, kemudian dibakar. Ini kan baru-baru terjadi sekarang ini. Disiram bensin waktu tidur, dibakar, mati. Nyesel. Nah ini, marah bisa membawa kepada kejahatan. Ini. Jadi saudara jangan menjadi orang yang temperamental. Jadilah seorang yang dewasa, matang rohani. Dalam 1 Korintus 14 Rasul Paulus katakan apa? Dewasa pikiran. Itu maksudnya dewasa satu figur. Bukan satu figur yang suka marah, temperamental, emosional. Nah ini firman Tuhan katakan apa? Berhenti marah. Jangan cuma berhenti, berarti masih ada di dalam dirinya. Tinggalkan, nah ini. Panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah jangan ada celah. Kalau kita beri kesempatan, akhirnya tembok hidup kita ini jadi roboh. Di dalam Amsal katakan ya, sabar. Ya, orang yang tidak bisa menguasai diri, itu ibarat tembok sekelilingnya roboh. Nah kalau tembok sekelilingnya roboh, maka semua ya dari luar ini, ya semua hal-hal yang berdosa itu, kuasa kegelapan, ya iblis antek-anteknya, akhirnya dari segala arah masuk dalam hidup kita ini, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, akhirnya terpuruk. Nah ini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Selanjutnya dikatakan apa? Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ini Tuhan katakan, jangan kita membalas. Pembalasan itu, ya itu urusan Tuhan. Kalau kita balas, Tuhan tidak bisa balas. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah ini, Tuhan suruh kita nantikan Tuhan. Dengan kita menantikan Tuhan, Tuhan yang beracara. Berdiam dirilah, Tuhan yang berperang ganti kita. Lihat, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Nah itu orang fasik itu. Ya sampai saya memikirkan, aduh, kok cari rezeki kok dengan cara ini sih? Kok tidak takut Tuhan, kok tidak takut neraka sih? Iya. Setiap orang kalau hidup sungguh-sungguh kan ada rezekinya sendiri-sendiri. Ngapain cara penipuan ini? Ini. Nah, lihat selanjutnya, ya. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Nah ini, jangan kita yang beracara, Tuhan yang beracara. Ayat yang terakhir, tetapi orang-orang yang rendah hati, nah ini kalau kita ada mau rendah hati, ada penundukan diri, mau ya berdiam diri di bawah kaki Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Nah mari kasih Tuhan kebenaran firman Tuhan ini ya berbicara juga kepada saudara-saudara yang mungkin kena tipu ya. Ya, sekarang banyak penipuan, hati-hati. Saya pernah juga ya dapat surat, dapat hadiah sepeda motor dari teh yang terkenal di Indonesia ini. Kopnya asli. Tapi saya untung diberi hikmat oleh Tuhan. Coba cek teleponnya. Ya, rupanya telepon penipu. Saya cek ke 108 untuk ya telepon perusahaan ini. Ya. Tidak taunya yang ada di kop surat berhadiah sepeda motor suruh ambil dengan bayar administrasi sekian. Ya. Rupanya yang asli itu tidak ditulis, direkayasa dengan nomornya penipu ini. Jadi kopnya asli. Tapi telepon yang ada itu teleponnya si penipu. Sampai begitu rupa direkayasa. Saya juga pernah ya dapat telepon langsung dari pejabat pemerintah. Dan kami sudah cek dengan staf. Saya cek dan staf betul tidak? Betul nama
pemerintah, pejabat pemerintah yang legal. Ya, Bapak Pendeta Sewi dapat bantuan 150 juta untuk dibagikan kepada pendeta-pendeta ya dalam masa Covid ini. Ya, bantuan 150 juta. Siapa enggak sampai seneng 150 juta loh saudara. Telepon langsung. Ya, bisa ketemu sekarang atau besok loh. Ya ngomong kata besok inilah membuat kami semakin yakin. Kok bisa telepon besok, berarti ada kesempatan untuk cek. Dan staf kami yang pertama yang terima telepon lapor kepada saya, Pak Sewi, ini ada telepon dari pemerintah supaya menghadap hari ini atau besok ya dapat bantuan. Ya, nah saya cek, saat saya dengar itu langsung saya telepon, iya Pak, 150 juta Pak. Nah coba ya 150 juta loh saudara. Kemudian nanti Bapak bisa menghadap sore jam 3 loh, apalagi dengan kalimat ini atau besok. Nah apalagi dikatakan besok. Bukankah bisa kita cek? Dan saya cek memang nama pejabat yang benar menjabat. Kemudian rupanya penipuan sekarang ini ya memakai nama pejabat, tapi dia memakai waktu jeda. Nah ini. Nah sebelum jam 3 saya ke kantornya ya, pemerintah ini untuk lebih pasti ya. Ya telepon, Pak Pendeta Sewi, ya. Berhubung ini ya administrasi, Bapak harus keluarkan sekian juta dulu ke store ke kami di rekening ini, ya. Maka segeralah 150 juta itu cair di nomor Bapak, harus nomor Bapak, ya. Karena Bapak yang dipilih untuk koordinir bagi-bagi pendeta. Iya. Dan dia kirim, nah ini saudara, dia kirim apa? Slip ATM. Ini kami kirim slip ATM bawa uang saudara ya untuk ya saudara bagikan pendeta-pendeta ini ya. Itu sudah kami store. Nah, kami kirim kopinya. Waktu saya lihat ya kopi slip ATM itu tulis status itu biasanya status terkirim ini tulisannya status tertunda. Ya tertunda. Rupanya ya dia bilang harus setor dulu uang ya administrasi baru itu akan ya cair. Nah saya cek ke bank tersebut, nggak ada Pak Sewi. Ya staf pegawai bank itu mengatakan, nggak ada slip itu, slip ATM itu uang ketika disetor itu status ditunda itu nggak ada. Dan adik saya juga pimpinan bank, ya pimpinan bank saya juga tanya, oh nggak ada slip ATM itu disetor ke rekening Bapak belum bisa cair karena status ditunda. Nggak ada kode begitu. Kalau sudah di ATM itu ya langsung setor, langsung masuk. Kok bisa ditunda itu? Aneh ini, nggak betul ini penipu itu. Nah, saya tidak penuhi permintaan di masa jeda itu. Supaya setor sekian. Jam 3 saya ke kantornya. Pejabat tersebut, nama pejabat itu memang betul nama pejabat itu. Tapi pejabat itu terkaget-kaget. Kurang ajar. Nama saya disalahgunakan ini. Dan meyakinkan lagi. Bisa nanti sore, ya saat itu saya datang sore. Bisa besok. Nah ini kan orang tambah yakin. Kok bisa besok itu kan? Kan ada waktu yang bisa ngecek. Nah ini saudara. Untung saya tidak tertipu. Sekarang penipuan itu canggih. Yang penting adalah saudara hati-hati berjaga-jaga. Karena ini kalau bagi orang tertentu ya. Kalau sampai dia tertipu seperti saya ceritakan 200 juta. Aduh kasihan. Apalagi sampai kalau ya sampai begitu rupa ya sampai miliatan, ada yang sampai miliatan. Ada lagi ibu jemaat datang kepada saya, Pak, saya tertipu Pak berapa miliar. Ya. Dia katakan sampai 4 miliar. Aduh, apa nak kiamat. Ya, seluruh hidupnya pasti ngurusi gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Pada tujuan hidup kita adalah untuk memasyurkan Tuhan. Nah, mari kekasih Tuhan. Ya. Kita berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai seperti firman Tuhan kata kita terjerat oleh penipu. Dengan kita dekat dengan Tuhan, maka kita dilepaskan dari jerat. Nah, jerat sarang burung, ya, kita terikat, kita terjerat, ya, sampai begitu rupa sehingga kita tidak bisa gerak, hidup kita tidak menjadi efektif, efisien,
Tiap hari cuma ngurusi utang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Setiap hari stres, depresi. Nah mari, kasih Tuhan. Firman Tuhan ini membuat saudara berhati-hati dan berjaga-jaga. Ingat baik-baik, ya. Jangan merespon. Setiap SMS WA yang meminta untuk dikirim kembali, jangan sampai merespon. Ya, hati-hati. Dan sekarang banyak penipuan canggih. Nah, firman Tuhan katakan dekat Tuhanlah. Ya, Mazmur 91. Hati yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan membentengi kita. Tuhan melepaskan kita. Tuhan meluputkan dari para penipu. Tuhan memagari kita. Nah ini. Ya Tuhan tunjukkan keselamatan. Kalau kita berteriak minta tolong, Tuhan menolong kita. Dan dengan panjang umur kita dikenyangkan. Saya ingat ada paman yang jauh ya, kena tipu berapa miliar. Sampai hidupnya itu sampai gemeter begini saudara. Ini waktu saya masih kecil. Gemeter. Miliatan saudara. Sampai suatu hari dia buka pintu. Dia geblak jatuh meninggal. Nah ini syok. Nah jangan sampai hidup kita ini sampai begitu saudara. Mari kita lebih dekat Tuhan. Supaya Tuhan membentengi kita. Ya, meluputkan kita. Nah Tuhan tunjukkan keselamatan kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan suci. Mari kita angkat roti dan anggur ini dengan penuh keyakinan, penuh dengan percaya. Kita tahu perjamuan suci adalah sakramen mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara, saat ini pengorbanan Yesus. Yesus mengasihi kita. Jangan sampai kita binasa. Ya, supaya kita diselamatkan dengan kita menerima Yesus dalam hati, ya, yang adalah Tuhan dan juru selamat kita. Maka kita mendapat jaminan hidup kekal di surga Yesus yang suci, yang mulia itu. Dosa kita ditanggung, sakit penyakit dan kelemahan kita. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu seperti merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju, seperti merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun dosa saudara, mari jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup kita ini hanya sementara. Jangan sampai kita masuk neraka selama-lamanya, dibakar api, dimakan ulat selama-lamanya. Nah saudara, ini kesempatan kita minta ampun kepada Tuhan. Darah Yesus yang sempurna, yang suci itu akan membasuh hati kita, membasuh lubuk hati kita, membasuh alam bawah sadar kita dengan darah Yesus Kristus yang suci itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Tuhan berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, roti ini adalah tubuh Tuhan, anggur ini adalah darah Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini firman Tuhan menunjukkan supaya perjamuan suci memberkati. Kami harus menguji diri. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam perasaan hati, dalam perbuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus Kristus yang suci, yang sempurna membasuh hati kami, lubuk hati kami, alam bawah sadar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya darah Yesus menyucikan kami. Dosa kami diampuni, sakit penyakit kami disembuhkan, kelemahan-kelemahan kami Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi ini mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni hidup kami, supaya hidup kami terus dikoreksi, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sambut perjamuan suci ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti ini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22. Kita baca ayat 19. Ya. Mari kita angkat roti ini dan percaya sungguh-sungguh demikianlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 19. Lalu Yesus Kristus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus Kristus,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan anggur ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus Kristus dengan cawan sesudah makan. Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya darah Yesus yang membasuh hati kita, lupuk hati dan alam bawah sadar kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sudah berkorban untuk kita semuanya. Kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita yang percaya menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Dan setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Karena kita yakin Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Supaya wabah bisa teratasi. Dan vaksin yang sudah diterapkan, Tuhan berkati. NKRI juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.